Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun seperti ini, kita tetap harus menjaga kesehatan. Jangan sampai imun kita menjadi menjadi turun, lalu kita bisa menjadi sakit. Tapi kita harus selalu menjaga kesehatan. Oke. Pagi ini, seperti yang sudah Bapak terangkan sebelumnya, bahwa dalam jadwal kita, paling tidak seminggu sekali kita akan mengadakan Zoom meeting. Nah, hari ini kita kebagian jadwal di hari Senin. Jadi, Bapak kan sebelum masuk ke materi, sudah berapa orang nih yang hadir? Ada 16 ya. Oke, ada 16 siswa yang hadir. Semoga yang sudah hadir hari ini bisa tetap stay atau tetap di dalam Zoom, tidak keluar dulu sebelum pembelajaran selesai. Oke, mungkin sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir. Oke. Sebelum masuk ke materi, kita akan mencoba menampilkan materi pembelajaran hari ini. Bentar ya. Oke, terlihat jelas gambarnya. Oke, suara dengar jelas. Jelas. Baik anak-anak, seperti yang kalian lihat, ketika kalian melihat gambar seperti yang Bapak tampilkan, apa yang terfikirkan oleh kalian? Mungkin ada yang bisa menjawab. Apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Ada yang mau menjawab? Ayo boleh. Siapa yang mau menjawab? Apa kira-kira ini gambar apa sih gitu? Siapa yang mau menjawab boleh? Tidak ada yang menjawab. Oke, kalau tidak ada gambar ini, mungkin kalian masih awam atau masih asing melihat gambar ini. Ini adalah gambar dari tiang-tiang listrik yang ada di sekitar kita. Yang ini adalah gambar turbin, yang ini adalah gambar suter atau tiang listrik bertegangan tinggi, lalu ini gedung. Nah, apa kaitan dengan materi kita hari ini? Kita hari ini akan belajar tentang rangkaian listrik. Ya, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik, di mana mungkin pada pertemuan sebelumnya kita pernah menyinggung sedikit tentang rangkaian listrik. Namun pada hari ini kita akan sepenuhnya belajar apa sih rangkaian listrik itu, lalu apa saja komponen yang ada di dalamnya, jenisnya dan sebagainya. Pelajari di hari ini. Oke, mungkin waktu kita yang tersedia kurang dari 1 jam, Bapak akan manfaatkan sebaik mungkin. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa kalian lontarkan cara mengangkat tangan. Paham ya? Oke, yang pertama.
Ini adalah gambar rangkaian listrik sederhana yang bisa kita jumpai di sekitar kita. Nah, di sini ada berapa kata nih? Ada 1, 2, 3. Oke, ada saklar, ada lampu, dan ada baterai. Oke. Dari ketiga komponen ini, itu apabila disusun secara berurutan atau secara berkesinambungan, maka dia akan menghasilkan sebuah energi, di mana baterai ini yang awalnya dia mempunyai energi kimia, ya, dia bisa menghasilkan dan diubah menjadi energi cahaya, di mana lampu yang kita gunakan sehari-hari itu adalah salah satu contohnya. Oke, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rangkaian listrik adalah susunan beberapa komponen listrik yang terhubung sehingga mengubah energi listrik menjadi energi baru. Apakah selalu energi cahaya? Tidak. Ya. Apakah selalu energi cahaya? Tidak. Tapi bisa dijadikan dalam bentuk energi yang lain. Contoh, ada yang bisa diubah menjadi energi gerak. Contohnya ada yang tahu? Energi listrik yang diubah menjadi energi gerak? Ada yang tahu? Boleh kalau yang tahu angkat tangan. Tidak ada. Oke, salah satu contoh energi listrik yang diubah menjadi energi gerak adalah kipas angin. Ya. Nah, itu adalah beberapa contoh yang apabila energi listrik diubah menjadi energi yang baru. Nah, sekarang kita akan membahas ke bagian rangkaian listriknya. Tadi Bapak sebutkan bahwa ada beberapa komponen atau beberapa unsur atau beberapa barang yang apabila disusun secara tepat, dia akan menghasilkan energi listrik yang baru, energi listrik menjadi energi yang baru. Nah, komponennya apa saja? Tadi sudah Bapak sebutkan, ada saklar, ada lampu, dan baterai. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber energi listrik. Salah satunya adalah baterai. Ya, baterai ini adalah salah satu sumber energi yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Ya. Lalu, ketika energi baterai ini bisa kita hubungkan dengan baik menuju dengan saklar, menuju ke lampu, lalu balik lagi ke baterai kutub negatif, dia akan menghasilkan energi sehingga lampunya dapat menyala. Ya. Ini adalah komponen dasar yang dipakai untuk membuat sebuah rangkaian listrik sederhana. Ya, ingat ada apa saja? Saklar, lampu, baterai. Ada lagi nggak kira-kira? Apakah tiga itu saja cukup? Ya, bohlam itu lampu, betul. Adakah yang lain selain itu? Kira-kira bisa nggak terhubung begitu saja? Tidak. Ada apa kira-kira? Harus ada apa nih? Di sini kan ada yang berwarna merah dan berwarna biru. Ini apa kira-kira? Kabel. Ya, betul. Jadi jangan dilupakan bahwa tidak hanya ketiga unsur komponen yang tadi, tapi kita juga perlu sebuah kabel. Jadi minimal ada 4 komponen itu yang harus kita miliki atau kita sediakan apabila kita ingin membuat sebuah rangkaian listrik sederhana. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari atau contoh di rumah kita, sebenarnya itu kita juga bisa temukan sebuah atau beberapa rangkaian listrik. Hanya saja sumber utamanya tidak pada baterai. Kenapa? Karena baterai hanya menyimpan sebagian kecil energi listrik yang bisa digunakan. Nah, kalau di rumah kita, itu kita menggunakan listrik dari sumber yang lain, di mana sumber tersebut bisa dari PLN, PLTU, ya, PLTA, dan sejenisnya. Apa sih PLTA? Adalah pembangkit listrik tenaga, ada yang air, ada yang
Jadi dari sumber pembangkit tenaga tersebut baru dialirkan ke sutet, ke gardu turbin, ke gardu di dekat rumah kita, dialirkan ke rumah kita. Gitu. Maka Mohon izin Pak Angga. Boleh kasih sambutan sedikit? silakan. Baik. Boleh di layarnya full untuk anak-anak supaya saya ngelihat semua. Bentar, Pak. Kembali ke awal sebentar. Oke, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas nggak? Baik. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Angga, Guru kelas 6 saya hormati, anak-anak yang saya banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita bisa belajar bersama walaupun melalui jarak jauh. Bu Siti Murni, selamat pagi Ibu, sudah bergabung. Ya. Bapak Ibu orang tua murid yang mungkin ada di sini. Pagi Bapak. Ya. Ini satu kegiatan yang luar biasa karena kita sudah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui Zoom meeting. Anak-anak, beberapa tahun yang lalu mungkin kita tidak terbayang kita bisa melaksanakan kegiatan Zoom meeting seperti ini. Ini bukan kegiatan untuk pamer ya atau apa jenisnya, tapi karena ini menjadi kebutuhan. Karena kebutuhan, maka kita yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya bisa menjadi biasa, lama-lamanya menjadi terampil, dan insya Allah akan menjadi pintar untuk kita semua. Anak-anak, kangen sekolah apa enggak? Ya. Mana lebih kangen ketemu di sekolah apa sehat? Sehat. Sehat. Anak-anak, walaupun kita kangen ingin ketemu tatap muka di sekolah, tapi kesehatan jauh lebih penting. Assalamualaikum Ibu. Hari ini kita lihat di layar monitor TV, setiap hari orang sakit karena COVID bertambah. Bahkan yang meninggal dunia pun tetangga kanan kiri kita bertambah. Kita harus sehat, imun kita harus kuat supaya kita bisa tetap belajar. Setuju anak-anak? Oleh karena itu, dengan kita belajar pagi-pagi supaya fresh, sehat, dan masuk ke dalam pikiran kita. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kita, Bapak Kepala Sekolah, insya Allah menjadi modal bekal di hari akan datang. Tadi sekilas Bapak dengar tentang rangkaian listrik. Hari ini kita juga sudah terangkai melalui Zoom meeting. Karena ada satu di antaranya Google. Nah, akan datang kalianlah menjadi orang-orang yang akan menemukan teknologi yang lebih hebat dari hari ini. Maka satu yang sederhana tentang listrik, pelajari dengan seksama, bukan hanya untuk menjawab pelajaran, menjawab nanti UTS, tapi untuk aplikasi hidup sehari-hari. Baik anak-anak, selamat belajar. Pak Angga silahkan dilanjutkan. Bu Murni, Pak Kepala Sekolah, tadi ada lihat kayaknya ada Ibu cantik yang lain. Saya mohon izin karena mau menyapa sekolah yang lain. Terima kasih, selamat belajar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Salamun yang telah mengunjungi sekolah kita, bergabung dan memberikan petua-petuanya. Terima kasih. Semoga kita dalam melaksanakan PJJ ini mendapat kemudahan-kemudahan dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Bapak Pengawas, Bapak Haji Salamun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kita akan lanjutkan terkait materi yang tadi ya. Oke, dari slide pertama tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan pengertiannya. Ada yang ingin bertanya? Boleh langsung sebutkan. Tidak? Oke, kalau tidak Bapak lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada 2 buah gambar. Ada yang lihat perbedaannya apa? Oh, perbedaan. Jelas nggak gambarnya? Perbedaannya Gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan, apakah ada perbedaan? ada. Perbedaannya? Ya, ada yang bisa sebutkan? Silakan sebutkan. Apa perbedaan gambar yang sebelah kiri dengan gambar yang sebelah kanan? Yang kiri lampunya mati, yang kanan hidup. Oke, ada lagi yang lain perbedaannya? Melihat perbedaannya selain lampu. Oke, silakan Anissa. Kabelnya Oke, ya. Perbedaannya yang di sebelah kiri benar tadi lampunya tidak menyala dan yang sebelah kanan lampunya menyala. Lalu kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena kita bisa lihat di garis ini ada yang terputus. Dia tidak tersambung. Nah, ketika sudah terputus ini dia menyebabkan lampunya bisa mati. Nah, ini disebut sebagai rangkaian terbuka, ya. Rangkaian apa? Terbuka. Apa terbuka? Ya, ini terbuka dia. Kabel, salah satu bagian kabel atau rangkaiannya dia terbuka sehingga menyebabkan lampu tersebut tidak menyala. Ya, disebut rangkaian terbuka. Yang menyala. Yang sebelah kanan ini disebut rangkaian tertutup. Tertutup. Kabelnya semua tersambung, tidak ada yang terputus sehingga dia disebut tertutup. Bisa menyala. Oke, cukup paham ya. Oke, ini adalah salah satu contohnya. Ketika dia maka lampunya nyala, gitu. Nah, ketika dia tersambung, di mana arus listrik ini dari sumber baterai ini akan mengalir sehingga bisa membuat lampu menyala. Ya, cukup paham ya terkait rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah 3 jenis rangkaian listrik. Oke. Ada yang lihat perbedaannya? Ada. Lihat. Yang A kira-kira itu rangkaian listrik apa ya? Ada yang tahu? Apa? Kalau yang bentuknya seperti ini, itu disebut rangkaian listrik apa? Rangkaian paralel. Oke, siapa tadi yang menyebutkan? Nadine ya? Ya. Oke, ini betul. Ini disebut rangkaian listrik paralel. Lalu yang B? Yang B disebut apa? Yang rangkaian apa itu? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Mungkin selain Rangkaian apa? Oke, ini rangkaian seri ya. Dan yang C ini adalah gabungan dari kedua rangkaian tersebut, disebut rangkaian listrik campuran. Ya. Lihat kan perbedaannya? Kalau rangkaian listrik seri apabila
saklar. Ini yang on off ini saklar ya. Karena fungsi Iya. adalah menyambungkan dan memutus aliran pada rangkaian listrik. Kalau kita pencet menjadi on, ini akan menyala semuanya secara bersama, ya. Tapi Iya. berbeda ketika yang di paralel. Kalau saklar ini yang dinyalakan, maka yang menyala hanya lampu A. Yang A. Ini yang dinyalakan, saklar ini yang dinyalakan, maka yang menyala hanya lampu B. B. Seperti itu ya. Ini hanya sekilas. Oke, kita lanjut. Rangkaian seri. Nah, dari gambar ini, dari gambar GIF yang bergerak ini, dapat kita simpulkan bahwa rangkaian seri adalah rangkaian yang kelebihannya membutuhkan sedikit kabel. Kenapa bilang sedikit kabel? Karena dia hanya butuh satu garis lurus untuk membentuk sebuah rangkaian. Dia tidak memiliki cabang. Ya, kalau bisa digambarkan dia membutuhkan sekitar untuk 3 lampu dia membutuhkan 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 potong kabel. Berbeda nanti kasusnya ketika kalian mempadamkan. Nah, ketika kita membutuhkan sedikit kabel, otomatis biaya yang dibutuhkan lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Nah, lebih murah kan, gitu. Itu adalah salah satu atau 2 dari kelebihan rangkaian seri. Nah, kekurangannya apa? Di samping memiliki kelebihan, rangkaian seri juga memiliki kekurangan. Ya, salah satunya ketika lampu salah satunya padam, otomatis lampu yang lainnya juga akan padam. Ya, lampu A-nya rusak nih. Lalu lampu B dan C otomatis juga akan mati. Mati. Seperti itu. Jadi, misalnya lampu B yang rusak, otomatis lampu A dan C juga akan mati. Begitupun mati. Ya. Selain itu, kekurangannya juga nyala lampunya tidak sama terang atau tidak terlalu terang. Kenapa? Karena satu lampu ini artinya rangkaian listrik ini memiliki satu hambatan. Kalau dia memiliki 3 lampu, artinya dia memiliki berapa hambatan? 3 hambatan ya. Jadi semakin banyak lampu, otomatis hambatannya semakin banyak. Nah, betul. Semakin banyak dan nyala lampunya, otomatis akan semakin terang, tidak terang atau redup. Ya, makanya ketika kita menggunakan rangkaian listrik itu, seri ini tidak digunakan untuk rangkaian di rumah, gedung, dan sebagainya. Oke, lanjut ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah kebalikan dari rangkaian seri untuk kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau tadi di seri itu jika satu lampu mati atau rusak, maka lampu lainnya mati, maka terbalik di paralel. Ya, jika lampu rusak, maka tidak akan berpengaruh kepada lampu B dan lampu C. Dia akan menyala. Begitupun untuk lampu B yang mati atau lampu C yang mati, yang lainnya akan tetap menyala. Ya. Selain itu, ada lagi nyala lampunya sama terang. Gitu, dan lebih terang dibanding rangkaian seri. Ya, karena apa? Karena dia masing-masing memiliki hambatan yang berbeda. Hambatan. Di setiap percabangan dia bagi ya, jadi dia tidak akan terpengaruh. Gitu. Mereka sudah terbagi di cabang kabel yang sini. Terbagi di sini, terbagi di sini, lalu juga terbagi di sini. Ya, sehingga tidak akan mempengaruhi cahaya lampu yang terangnya. Oke, kekurangannya apa? Kebalikannya dari seri tadi. Kalau seri tadi membutuhkan kabel yang sedikit, kalau paralel membutuhkan kabel yang banyak atau lebih banyak. Kalau kita dengan 3 lampu paralel, ini bisa membutuhkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang lebih sekitar 10 potong kabel. Ya. Sedangkan tadi kan hanya sekitar berapa? 6. 6. Nah, sekitar 6 ya. Nah, otomatis kan lebih banyak digunakan. Itu pasti otomatis biaya yang dikeluarkan pun juga lebih mahal ya. Jadi itu kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sampai sini ada pertanyaan terkait rangkaian seri paralel?
Ada yang ingin bertanya? Kita coba secara langsung ya. Oke, karena waktunya tinggal 2 menit, jadi nanti ketika mati Bapak invite ulang ya. Oke, sebentar Bapak stop dulu screen-nya. Sekarang kalian ya yang di nama Bapak yang lain ya. Terlihat ada beberapa komponen yang sudah Bapak sediakan. Terlihat? Ya. Oke. Di bawah sini sudah ada beberapa komponen listrik. Ya, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan kan, ada 4 komponen dasar sebenarnya. Komponen dasar. 4 komponen dasar itu adalah yang bisa menghubungkan kita menjadi sebuah rangkaian listrik. Nah, di sini sudah Bapak sediakan ada baterai, ya, karena kita akan mencoba membuat sebuah rangkaian listrik sederhana. Di sini ada baterai sebagai sumber energi listrik, lalu ada kabel, terlihat ada kabel ya. Ya. Lalu di sini ada lampu dan dudukannya atau fittingnya, ya. Ini fitting atau dudukan lampu, dan ini adalah bohlam lampu. Kan digunakan sebagai transfer energi dari energi listrik atau kimia pada baterai menjadi energi cahaya. Oke. Lalu Bapak sediakan kita sambungkan lagi. Ya, menyala. Ya, kalau salah satu lampunya ada yang tidak menyala, berarti ada kendala di lampunya yang rusak atau cangkangnya kurang nempel. Seperti itu. Oke, sampai sini pertanyaan sebelum rangkaian paralel. Ada pertanyaan? Boleh dinyalakan kalau mau bertanya. Tidak ada? Tidak. Oke, kita apa lanjut ya? Ini Ya. rangkaian. Kenapa? Bisa penanya Pak. Silakan. Kita buat rangkaian seri apa paralel Pak? Oh, belum. Sekarang dengan materinya. Nanti tugasnya baru setelah Zoom meeting. Oh. Ya. Oke Pak. Oke. Pak. Ada lagi pertanyaan sebelum Bapak lanjut? Oh, rangkaian seri ya. Ini kalau Bapak angkat. Oh. Jadi dia satu garis terhubung semua. Tidak ada cabang artinya. Sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel. Bedanya ya hanya cabang. Jika kita buat cabang di mana maksudnya seperti ini. Ya, ini ada dua kabel, satu lampu. Ini sudah Bapak sambungkan. Ya. Contoh seperti ini. Nah, ini kita sambungkan ke sisi baterai. Sehingga seperti ini. Pakai ini jangan ini pakainya ini ya. Yang pakai bisa sampingnya. Pakai kabel. Ini bisa kita langsung gabungkan ke sini. Oke. Di menempel. Nah. Lalu kita ambil lagi satu rangkaian lagi. Nah, ini 2 kabel dengan 1 lampu. Tadi juga sama. 2 kabel dengan 1 lampu. Ya. Nah, ini kita tempel juga di sini. Artinya dia bercabangnya di sini. Di sumber baterai yang pertama. Jadi dia ada 2 cabang. Karena kita pakai 2 lampu, maka kita akan memiliki 2 cabang.
Oke, satu rangkaian lagi. Ini 2 kabel ke 1 saklar. Ya. Ada 2 kabel dengan 1 saklar. Nah, yang ini kita tempel jangan sama ke yang tadi, ke sisi yang satunya. Ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Jadi yang 2 ini, yang merah dengan yang hitam, ke 1 sisi sini. Dia bercabang di sini. Nah, kalau yang saklar, dia tersambungnya ke sisi yang sebelahnya. Ya. Nah, setelah itu kita buat cabang di sini. Kita gabungkan. Nah, sehingga dia tergabung. Terlihat kan? Di sini digabung. Ya. Tergabung di sini. Jadi dia cabangnya ada di sini dan di sini. Ya. Hingga kalau kita nyalakan, tuh. Dia akan terang seperti ini. Dan bedanya apa dengan seri tadi? Kalau kita cabut yang ini, lampu yang ini tidak akan berpengaruh, tetap menyala, ya kan? Ini masih ini. Nah, kalau ini kita pasang lagi, yang ini tetap menyala juga. Gitu. Ya, begitupun kalau kabel ini bisa kita putus. Yang mati berarti hanya lampu ini. Yang ini tetap menyala. Itu nyala. Ya, karena apa tadi Bang bilang? Hambatannya berbeda. Ketika sudah ada cabang, maka dia akan mengalirkan listriknya masing-masing. Jadi makanya kenapa rangkaian listrik di rumah kita itu memakai rangkaian paralel. Karena ketika kita sambungkan, dia akan memiliki jalur masing-masing, jika tidak mengganggu rangkaian listrik yang lain. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, siapa? Safina? Boleh, Safina silakan. Mic-nya dinyalakan dulu. Ya silakan, nggak jadi. Oke, ada yang mau bertanya? Pak. Oke, silakan Syafina. Ini kan kalau rangkaian paralel kan yang kabel satunya tidak berpengaruh. Terus buat nyambungin dari arah satu ke arah lainnya gimana? Ini tadi Bapak bilang. Yang pertama kan di sini. Aku ulang ya biar jelas. Nah, kabel yang pertama ini kan ada 2 kabel dan 1 lampu. Ini disambung ke sumber energi yang pertama, yang sisi 1. Nah, ini Bapak sediakan lagi 2 kabel, 1 lampu. Bapak sambungkan ke tempat yang sama seperti yang tadi, ke sisi yang sini. Jadi dia bercabang di sini. Ya, kan Bapak bilang kalau ada 2 lampu, berarti dia bercabangnya 2. Kalau lebih, ya berarti tinggal disesuaikan nanti. Ya. Nah, kalau yang saklar, jangan di tempat yang tadi, tapi di sebelahnya. Sehingga tidak berbenturan arus listriknya. Nah, setelah sudah disambungkan seperti ini, kan kita punya 3 jalur nih. Ada 2 jalur lampu dan 1 jalur saklar. Nah, ketiganya kita gabungkan. Bawa ke dulu ya. Kita gabungkan antara yang merah, biru, kuning, dan hitam. Digabungkan di sini. Jadi dia bercabangnya di selain di sini, juga bercabang di sini. Ya. Jadi cara menghubungkannya di ujungnya. Nanti kalau sudah disambungkan, baru kita bisa nyalakan. Dia akan menyala keduanya. Lalu seperti kalau saya tadi, sudah cukup Pak? Cukup Pak. Silakan yang lain kalau ingin bertanya.
Lagi yang mau ingin ditanyakan? Ada mau nanya itu Pak Angga, Adam. Ada mana ada? Ada. Ada nggak Adam? Masuk Ada, nggak? nggak ada. Saya nggak kelihatan. Nggak ada Bu. Siapa yang hadir laki Pak? Nggak kelihatan saya Sandy, semuanya. terus Isan. Oke, silakan Isan atau Sandy. Kalau ingin bertanya boleh. Bisa. Sandy ya, Sandy ya ada. Bisa Angga, Nadine, Anzlan. Ayo nanya, mumpung Pak Angga bertanya, ayo. Yo, mumpung online nih, karena kalau tidak online kan susah untuk bertanya. Iya, mumpung ada begini sayang. Mumpung online, kalau mau bertanya. Ada. Ayo, jangan takut-takut bertanya. Salah nggak apa-apa, ayo. Ya silakan lagi, Safina lagi. Silakan. Pak, jika kan kalau lampu yang satunya dicopot kan nggak berpengaruh, Pak. Kalau Ya. yang saklar kuningnya nggak nyambung ke situ, berarti kabel yang Kalau hitam saklar sama nggak yang bisa. merahnya nggak nyambung. Nggak nyala dong, karena kan saklar itu fungsinya untuk menyambungkan atau memutus arus listrik. Kalau kita putus, otomatis tidak ada aliran yang mengalir ke sana. Contoh seperti ini. Ini kan nyala nih. Kalau yang di sini yang Bapak cabut, otomatis mati. Oh, Karena dia cabangnya kan bukan di sini kan. Tapi Iya. cabangnya di sini dengan di sini. Sehingga kalau yang diputus sebelah sini, maka tidak ada aliran listrik yang mengalir. Bedanya, kalau ini yang kita putus, kenapa ini masih menyala? Karena masih ada yang mengalir di sini. Ya. Jadi dari Jadi sini, kalau- kenapa? jadi kalau yang kabel salah satu lampunya itu terputus, yang kabel satunya nggak berpengaruh, Pak. Kalau dia kabel lampu yang terputus tidak berpengaruh. Tapi kalau kabel saklar, dia akan berpengaruh. Karena kan Bapak bilang tadi, fungsi saklar itu kan mengalirkan atau memutus aliran listrik. Ya, sama seperti tombol di rumah kalian. Ada tuh tombol yang dipencet untuk menyalakan lampu. Kalau tombolnya itu rusak, otomatis dia tidak akan menyala lampunya. Karena apa? Karena saklarnya itu yang tidak berfungsi. Jadi yang diperbaiki bukan lampunya tapi saklarnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya Pak, mau nanya. Oke, silakan Anissa. Pak, kalau nggak pakai rumah baterai tetap bisa ngasih nyala. Oke, kita coba ya. Kalau tidak pakai rumah baterai, sebenarnya bisa. Cuma ya sedikit kesulitan. Karena kita butuh alat tambahan nih. Kalau itu kan kita gunakan satu baterai ya. Satu di sini kita tempel, satu kita tempel di sini. Positif dan tutup negatif. Dia menyala tidak akan terang. Karena tadi yang gue bilang di contoh ya. Kita contoh yang seri aja. Jadi ada dua rangkaian. Kelihatan enggak? Tuh, nyalanya tidak terlalu terang kan? Ya. Gitu. Bedanya itu. Karena apa? Karena dia tidak ada penghantar besi pada sumber listriknya. Sehingga aliran listrik pun yang mengalir tidak maksimal. Ini kan Bapak tempel seperti ini. Ya kan? Kan? Ya. Bisa. Gitu. Sebenarnya bisa. Atau mungkin kalau kalian tidak pakai capit buaya, kalian boleh seperti ini. Di sini kan tadi ada serabut atau tembaga yang sudah dikupas pada kabel. Ini bisa langsung ditempelkan pada salah satu tutup
Ini namanya kutub baterai ya. Di sini ada yang kutub positif, ini kutub positif nih. Ya. Nah, yang ini kutub negatif. Nah, kalau ini kita pasang ke kutub positif, ini bisa kita tambahkan selotip supaya kuat. Jadi kalian tidak pegangin. Ya, begitu juga ketika yang di belakang. Kalian tempel seperti ini. Lalu kalian tempelkan selotip. Gitu. Ini contoh kalau kalian tidak mau pakai rumah baterai. Kalau rumah baterai itu fungsinya hanya memudahkan. Jadi kalian tidak kesulitan ketika menyambungkannya. Seperti itu. Lagi pertanyaan. Waktu kita tinggal 8 menit lagi nih. Ya, ada lagi. Ya, cukup paham. Cukup. Ya, untuk tugas nanti Bapak share di grup ya, tugas siapa. Nanti bisa kalian kerjakan di hari ini. Apabila ada kendala, bisa tanyakan japri kepada Bapak. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oke, Bapak simpulkan ya untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik itu adalah gabungan dari komponen listrik di sini sehingga membentuk sebuah energi baru dari yang tadinya energi listrik menjadi energi apa tadi? Ya, energi barunya apa? Energi apa yo? Energi. Cahaya. Karena lampu berterang kan? Itu adalah salah satu energi cahaya. Beda kasusnya kalau kipas yang kita gunakan. Itu akan diubah menjadi energi gerak. Seperti itu. Itu pengertian dari rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu ada dua. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Terbuka itu apabila semua kabelnya terhubung dan lampunya menyala. Kalau terbuka itu apabila ada bagian kabel yang terputus atau terbuka sehingga lampu tidak menyala. Nah, lalu yang terakhir ada 3 jenis rangkaian listrik. Ada seri, Campuran. dan campuran. Kelebihannya seri adalah Mempunyai ya apa? mempunyai kelebihan kabel. Kalau seri mempunyai kelebihannya lebih murah di biaya itunya apa? Kuatannya lebih murah. Lalu penggunaan kabelnya juga lebih sedikit. Kalau kelemahannya dia apabila masih ingat? Enggak Apabila satu jadi, lampu Pak. mati, maka lampu yang lainnya akan Mati. Seperti itu. Biasanya kalau paralel, lampu satu mati atau padam, lampu yang lain tidak akan padam. Mati. Itu ya. Ya, jadi hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, ya, dan bisa diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih untuk hari ini, terutama untuk yang sudah hadir dan kerjasamanya.
Mohon maaf apabila dalam penyampaian Bapak masih banyak kekurangan. Ya, tetap jaga kesehatan kalian, jangan sampai kalian sakit. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tapi belum dibuka.